Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, mahasiswa program studi Magister Ilmu Keperawatan USU. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etik keperawatan beserta contohnya. Adapun prinsip etik keperawatan yang pertama adalah otonomi. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Prinsip otonomi itu sendiri direfleksikan atau diterapkan dalam sebuah praktek profesional keperawatan di mana seorang perawat harus mampu menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan perawatan yang akan ia jalanin. Misalnya dalam kondisi seorang perawat memberikan kebebasan pada pasien DM untuk memilih pengobatan yang tepat dan siapa yang akan merawatnya. Saat perawat mampu menghargai keputusan pasien, maka disinilah prinsip otonomi sudah diterapkan. Prinsip etik keperawatan yang kedua adalah beneficient. Beneficient artinya berbuat baik. Berbuat baik harus dilakukan pada siapa saja tanpa membeda-bedakan, khususnya ketika sedang memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Contoh dari prinsip etik ini adalah setiap perawat harus dapat merawat pasien dengan baik dan benar, misalnya seorang perawat yang akan mengajarkan senam kaki pada pasien DM. Prinsip etik yang ketiga adalah justice atau keadilan. Justice atau keadilan merupakan sebuah nilai praktek profesional ketika bekerja untuk merawat pasien. Jadi harus sesuai hukum atau standar praktek agar pasien memperoleh kualitas pelayanan yang baik. Sebagai contoh, ketika ada pasien baru masuk, dalam waktu yang sangat ada pasien yang membutuhkan bantuan segera, maka perawat harus segera mempertimbangkan berbagai faktor sesuai dengan azas keadilan. Contoh lain adalah tindakan keperawatan ketika perawat dinas di ruang bangsal kelas 3 maupun ruang VIP harus tetap sama dan semua harus sesuai dengan SOP. Prinsip etik yang keempat adalah non-malefisien atau tidak merugikan. Setiap perawat harus melakukan tindakan keperawatan yang tidak merugikan dan menyebabkan bahaya bagi pasien, baik psikis maupun fisik. Contohnya, bila ada pasien dengan penurunan kesadaran, maka perawat harus memasang side rail agar pasien tidak mengalami hal yang merugikan pasien seperti jatuh. Prinsip etik yang kelima adalah veracity atau kejujuran. Pada seorang perawat, kejujuran adalah hal yang wajib diberikan pada pasien. Hal ini karena pasien mempunyai hak otonomi hingga ia berhak untuk mengetahui berbagai informasi yang ia perlukan. Walau pada kondisi tertentu, hal ini sangat sulit mengingat banyak hal yang harus dijaga untuk kebaikan pasien. Namun, sebagai seorang perawat harus pintar dalam memberikan informasi kepada pasien meskipun itu pahit. Informasi yang harus disampaikan harus akurat, komprehensif, dan objektif, dan perlu diingat bahwa kebenaran adalah merupakan dasar untuk membangun hubungan saling percaya bersama pasien. Sebagai contoh adalah apabila melakukan tindakan pemasangan infus kepada pasien, kita harus jujur dalam melakukan tindakan tersebut, harus sesuai dengan SOP, jangan sekali-sekali tidak melakukan desinfeksi pada area penusukan. Prinsip etik yang keenam adalah fidelity, kesetiaan atau menepati janji. Sebagai contoh, bila perawat sudah berjanji akan datang di sore hari untuk melakukan rom misalnya, maka perawat harus datang menepati janjinya. Prinsip etik yang ketujuh adalah confidentiality atau menjaga kerahasiaan. Seorang perawat harus dapat menjaga kerahasiaan pasien dan dengan tegas menolak memberitahu orang lain tanpa izin dari pasien ataupun keluarga. Contohnya, jika ada teman pasien yang datang berkunjung di jam besuk dan menanyakan tentang kondisi pasien, maka perawat tidak boleh sembarangan menjelaskan. Prinsip etik yang kedelapan adalah accountability atau akuntabilitas, yang artinya mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan di mana tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan profesional. Contohnya, ketika perawat memberikan obat kepada pasien, haruslah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dokter. Jika terjadi kesalahan, maka perawat harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Contoh lain, misalnya menuliskan
menuliskan tindakan keperawatan sebagai dokumentasi secara tertulis. Sekian penjelasan tentang prinsip etik keperawatan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.